Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandrika dengan NIM 43040200129. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji statistik satu sampel. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu statistik parametrik satu sampel. Statistik parametrik satu sampel sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ada dua penggolongan statistika, yaitu parametrik dan non-parametrik dalam pengujian hipotesis. Nah, statistik parametrik memerlukan persyaratan sebelum melakukan uji hipotesisnya, yaitu yang pertama adalah data hasil penelitian berbentuk interval atau rasio. Yang kedua yaitu sampel yang dipilih secara random. Kemudian yang ketiga, didistribusi data diasumsikan normal. Adapun untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik non-parametrik tidak menggunakan persyaratan tersebut. Beberapa rumus statistik parametrik untuk menguji hipotesis satu sampel sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji Z satu sampel. Selain persyaratan statistik parametrik, uji Z harus memenuhi asumsi lainnya, yaitu yang pertama, uji Z dilakukan apabila simpangan bakunya atau sigma kuadrat diketahui. Dan yang kedua yaitu digunakan dalam sampel besar atau N lebih besar dari 25. Untuk menggunakan uji Z, baik uji hipotesis satu sisi dan dua sisi, ukuran dan nilai derajat kebebasannya atau DF sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada uji hipotesis satu sisi atau one-tailed, pada uji signifikan 1% atau alfa sama dengan 0,01, harga Z tabelnya yaitu 2,25. Sedangkan pada taraf 5% yaitu alfanya sama dengan 0,05. Harga Z tabelnya yaitu 1,65. Dua yaitu pada uji hipotesis dua sisi atau two-tailed, pada uji signifikan 1% atau alfa sama dengan 0,01, harga Z tabelnya 2,58. Sedangkan pada taraf 5%, alfa sama dengan 0,05, harga Z tabelnya 1,65. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, tabelnya seperti gambar di bawah itu. Nah, di sini yang pertama yaitu uji Z satu sampel, uji dua pihak. Nah, prosedur langkah untuk uji Z satu sampel, menguji hipotesis dua pihak itu yang pertama yaitu merumuskan hipotesis, dan dalam hipotesisnya ada uji hipotesis dua pihak. Pertama yaitu hipotesis 0 dibagi mu sama dengan mu 0. Yang kedua yaitu hipotesis 0 dibagi mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian yang kedua mencari harga sigma F, sigma Fx, dan sigma Fx kuadrat dengan menggunakan tabel kerja bantu. Kemudian yang ketiga mencari nilai rata-rata data menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx 1/n. Kemudian yang keempat, mencari standar deviasi populasi dengan rumus sigma sama dengan akar sigma F kali X1 min sigma F kali X1 kuadrat dibagi N, kemudian di per N. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu seorang guru menduga bahwa nilai perkuliahan dari 30 siswa pada mata kuliah metodologi penelitian adalah 7,5. Mu-nya sama dengan 7,5. Nah, dosen tersebut membuktikan potensi yang dibuat berdasarkan data hasil ujian siswa sebagai berikut. Nah, itu data-datanya ya. Kemudian kita langsung saja mencari uji hipotesis yang digunakan, yaitu uji hipotesis dua pihak. Hipotesis 0, rata-rata nilai hasil belajar siswa sama dengan 7,5. Hipotesis 1, rata-rata nilai hasil belajar siswa 7,5. Nah, untuk hipotesis statistiknya yaitu H atau hipotesis 0 bagi mu sama dengan 7,5. Kemudian yang kedua yaitu H1 dibagi mu tidak sama dengan 7,5. Nah, yang kedua yaitu mencari sigma. Sigma tadi dengan tabel ya. Kemudian bisa dilihat langsung saja jawabannya langsung sigma F sama dengan 30, sigma Fx sama dengan 123, sigma Fx kuadrat sama dengan 1587. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencari nilai rata-rata frekuensi data. Nah, kan X bar sama dengan sigma Fx1 dibagi N, yaitu 213 dibagi 30 sama dengan 7,1. Bisa dapat 213 itu dari penjumlahan sigma Fx di atas ya. Kemudian yang keempat yaitu mencari standar deviasi populasi.
yaitu sigma yang sama dengan 1,58, dan kemudian menentukan nilai standar error rata-rata populasi, dan sudah tertulis di rumus, jawabannya 0,29, dan kemudian ada harga Z yaitu min 1,37. Kemudian langkah berikutnya yaitu membandingkan dengan Z tabel. Nah, dengan catatan, apabila harga Z tertanda minus atau seperti contoh di atas atau slide sebelumnya, Z sama dengan min 1,37, tanda negatif bukan dimaksudkan untuk penjumlahan atau perkalian sebagaimana pada operasi bilangan aritmatika. Nah, tanda negatif hanya untuk menunjukkan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis 0. Nah, pada sisi kanan untuk nilai Z bertanda positif, sebelah kiri untuk nilai Z bertanda negatif. Standar normal distribusi pada uji Z yaitu min tak terhingga kurang dari Z kurang dari plus tak terhingga kurang dari tak terhingga. Mungkin bacanya seperti itu ya teman-teman, mohon koreksinya kalau salah. Nah, sehingga daerah penerimaan hipotesis nolnya pada taraf signifikan 5% adalah min 1,96 kurang dari min 137. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar yang terdapat dalam slide ya teman-teman, yaitu gambar 61 kurva normal dua sisi. Nah, kemudian untuk menarik kesimpulan, karena harga Z sama dengan min 1,37 pada taraf signifikan alfa 0,05 berada pada daerah penerimaan H0, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar mahasiswa dapat sampel 30 orang pada mata kuliah metodologi penelitian dengan skor 7,5 dapat diterima. Dari berikutnya yaitu uji Z satu sampel, uji pihak kanan. Nah, di sini dalam hipotesisnya uji pihak kanan pada tes Z satu sampel yaitu H0 bagi mu kurang dari mu 0. H0 dibagi mu lebih dari mu 0. Langsung saja contohnya ya teman-teman. Nah, di sini contohnya diduga rata-rata kemampuan guru berdiri ketika mengajar di kelas per minggu, yaitu 15 jam per minggu. Untuk membuktikan dugaan tersebut, maka rumusan hipotesisnya yaitu H0 kemampuan guru berdiri di atas rata-rata paling sedikit 15 jam per minggu. H1 kemampuan guru berdiri di kelas rata-rata lebih dari 15 jam per minggu. Nah, untuk hipotesis statistiknya yaitu H0 bagi mu kurang dari 1 jam per minggu. H0 bagi mu lebih dari 1 jam per minggu. Dengan menggunakan langkah tersebut diasumsikan data berdistribusi normal dan jika diperoleh data sebagai berikut. X bar sama dengan 25, mu-nya sama dengan 15, dan sigma X barnya sama dengan 2,35. Pada derajat 1%, maka dapat dicari harga Z, yaitu Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma X sama dengan 25 min 15 dibagi 2,35 yaitu 4,26. Nah, dari harga Z sebesar 4,26 pada taraf 1% sama dengan 2,33 dapat digambar kurvanya sebagaimana gambar di sampingnya ya teman-teman. Dari data hasil penelitian yaitu Z sama dengan 4,25. Harga ini terletak pada daerah krisis atau daerah penolakan yang berarti H0 ditolak atau H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru berdiri di kelas rata-rata lebih dari 15 jam per minggu. Materi berikutnya yaitu uji Z satu sampel, uji pihak kiri. Nah, untuk hipotesisnya yaitu H0 dibagi mu lebih dari mu 0. H1 dibagi mu kurang dari mu 0. Nah, contohnya langsung saja bisa dilihat ya teman-teman. Untuk hipotesisnya, hipotesis statistiknya yaitu H0 bagi mu lebih dari 70, H1 dibagi mu kurang dari 70. Nah, dengan menggunakan asumsi data distribusi normal dan dimisalkan diperoleh data sebagai berikut yaitu X bar sama dengan 68, mu sama dengan 70,
dan sigma X bar sama dengan 1,74. Pada derajat 5% maka dicari harga Z-nya, yaitu ketemu min 1,15. Nah, dari harga Z sebesar min 1,15 pada taraf 5% yaitu 1,65 dapat digambarkan kurva pada uji pihak kanan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di pojok itu, di slide pojok. Nah, dapat dari hasil perhitungan Z tersebut, harga ini terletak pada daerah penerimaan H0, yang berarti H0 diterima atau H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa dugaan guru terdapat hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama itu lebih 70 tidak dapat diterima, atau dengan kata lain rata-rata hasil belajar pendidikan agama kurang dari 70. Untuk materi yang kedua yaitu uji T, satu sampel. Nah, yang pertama tadi uji Z, sekarang uji T. Nah, tes untuk satu sampel dalam istilah yang lain disebut pula the single sample test, yaitu merupakan salah satu uji statistika parametrik berdasarkan distribusi 1. Perbedaannya dengan uji Z yang pertama yaitu apabila pada uji Z digunakan simpangan baku dari populasinya yang diketahui, sedangkan pada uji T simpangan bakunya tidak diketahui. Nah, kemudian perbedaan yang kedua yaitu pada uji Z sampel yang digunakan dalam penelitian jumlah yang besar yaitu 25, sedangkan pada uji T sampel yang digunakan untuk jumlah kecilnya yaitu kurang dari 25. Di sini uji T bertujuan untuk menguji dan mengetahui apabila rata-rata suatu data atau sampel secara statistik atau X sama atau tidak dengan populasinya. Nah, syarat untuk melakukan uji dengan menggunakan uji T yaitu yang pertama, sampel yang diambil dari populasi adalah random. Nah, random di sini acak ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu data harus didistribusikan normal. Yang ketiga, data berbentuk interval dan rasio. Kemudian yang keempat, digunakan pada data yang kecil atau n kurang dari 25. Langsung saja masuk ke contoh ya teman-teman. Nah, pada sebuah sekolah dilakukan pengukuran berat badan pada 16 siswa. Diduga berat badan rata-rata dari seluruh siswa yaitu 38. Nah, datanya yaitu sudah terbentuk ya teman-teman. Kemudian kita langsung cari uji hipotesis dua pihak yaitu H0 rata-rata berat badan siswa sama dengan 38. Kemudian H1 rata-rata berat badan siswa tidak sama dengan 38. Untuk hipotesisnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, mencari harga sigma F, sigma Fx, dan sigma X kuadrat. Nah, dapat dilihat di tabel samping ini. Kemudian sigma F-nya sudah ketemu 16, sigma Fx-nya 558, sigma Fx kuadratnya yaitu 21.731. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencari nilai rata-rata atau X bar-nya. Di situ sudah tertulis ya teman-teman yaitu 36,58. Kemudian untuk standar deviasinya 4,77. Untuk standar error rata-rata pada sampelnya yaitu 1,19, dan untuk mencari harga T yaitu min 1,21. Nah, untuk DF tadi derajat kebebasannya ya teman-teman yaitu N min 1 sama dengan 16, min 1 sama dengan 15. Nah, setelah dikonsultasikan seperti itu dengan tabel R diperoleh DF-nya. Kemudian materi berikutnya yaitu uji sampel hipotesis pihak kiri. Nah, untuk uji T satu sampel dengan hipotesis pihak kiri dapat dilihat pada contoh uji T satu sampel sebelumnya ya teman-teman. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, harga ini terletak pada daerah penerimaan H0 yang berarti H0 diterima atau H1 ditolak. Chi kuadrat untuk varian populasi. Tes Chi kuadrat untuk satu sampel dalam istilah yang lain disebut pula dengan the single sample chi-square test, yaitu merupakan salah satu uji statistika parametrik berdasarkan dari distribusi Chi kuadrat. Berbedanya dengan uji T di mana uji hipotesisnya berasal dari standar deviasi. Nah, untuk tes Chi kuadrat varian populasi memiliki fungsi untuk menguji hipotesis apakah sampel pada varian populasi S kuadrat berasal dari populasi dengan varian S kuadrat. Simbol dari Chi kuadrat
dalam perhitungan statistik, yaitu ditulis dengan X kuadrat. Distribusi chi kuadrat disusun berdasarkan teori probabilitas asimetrikal distribusi. Nah, rentang penerimaan nilai tes chi kuadrat adalah 0 kurang dari X kuadrat kurang dari tak terhingga, sehingga nilai dari X kuadrat tidak akan negatif. Jika dalam proses perhitungan diperoleh harga X kuadrat negatif, nah ini berarti proses perhitungan yang kita lakukan salah. Nah, dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin rendah tingkat derajat kebesaran, maka akan semakin positif keruncingan distribusinya. Kemudian, semakin tinggi tingkat derajat kebebasan, maka akan semakin simetris distribusinya. Untuk syaratnya yaitu sampel yang diambil dari populasi adalah random, data harus didistribusikan normal, dan data berbentuk interval atau rasio. Langsung saja untuk contohnya bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian kita yang pertama merumuskan uji hipotesis. Dan untuk uji hipotesisnya yaitu H0 dibagi sigma kuadrat sama dengan 5 jam. H1 dibagi sigma kuadrat tidak sama dengan 5 jam. Kemudian kita mencari sigma F, sigma Fx, dan sigma Fe kuadrat. Kemudian langsung saja untuk membandingkan harga chi kuadrat dengan tabel chi kuadrat dengan menggunakan cara df sama dengan n-1 dan di situ n-nya 10, min 1 sama dengan 9, dengan df9 pada uji hipotesis dua belah pihak, derajat 5%, harga chi kuadrat terletak antara 0,025 dan 0,975, sehingga harga chi kuadratnya yaitu x kuadrat 0,025 sama dengan 2,70 dan x kuadrat 0,975 sama dengan 19,02. Apabila menggunakan uji hipotesis satu pihak pada derajat 5%, harga chi kuadrat terletak antara 0,05 dan 0,09. Sehingga harga chi kuadratnya x kuadrat 0,025 sama dengan 3,33 dan x kuadrat 0,975 sama dengan 16,92. Kemudian untuk menarik kesimpulannya bisa dibaca sendiri ya teman-teman, karena kalau saya bacakan pasti durasinya juga semakin panjang. Dan ini untuk gambar grafiknya ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke sampel besar dan di sini menggunakan rumus chi kuadrat lebih besar atau n lebih besar dari 30. Kemudian untuk menarik kesimpulannya, apabila ada hipotesa dengan menggunakan satu sisi derajat 5% diperoleh harga 1,65, ini berarti harga Z sama dengan min 2,01 dan berada pada daerah penolakan H0 yang berarti H1 diterima. Di sini saya mohon maaf untuk grafiknya saya tidak menjelaskan karena saya memang kurang memahami ya teman-teman. Untuk selanjutnya atau untuk yang bertanya-tanya bisa langsung ke Pak Istiqlal karena saya juga akan menanyakan untuk gambar-gambar grafiknya itu bila perlu. Nah, kemudian saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kurangnya ya teman-teman. Di sini saya juga masih belajar. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.